Baik, selamat pagi kelas 4B. Ya, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021. Ya, pelajaran kita hari ini mengenai gaya gravitasi. Ya, di buku SPS IPA di halaman 51. Nah, oke. Apa Excel topiknya? Gaya gravitasi ya, Excel. Sudah tahu kan Excel, buku yang mana dipakai? Buku SPS IPA. Silakan dibuka dulu ya, bukunya di halaman 51. Gaya gravitasi. Wah, ini seru loh pelajarannya. Oke, kita baca dulu deskripsinya apa itu gaya gravitasi. Ya. Miss mau panggil Excel. Siapa nama akunnya ini? Joseko ya. Oke, Excel, silakan dibaca dulu deskripsi dari gaya gravitasi, Excel. Yes, Miss. Ya, selamat pagi, Excel. Silakan dibaca dulu. Gaya gravitasi. Mengapa semua benda yang dilempar selalu jatuh ke tanah? Benda-benda tersebut jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Oke, terima kasih Excel. Selanjutnya, Miss mau panggil Tioro. Tioro Sihombing. Lanjutkan Tioro. Mengapa semua benda selalu jatuh ke tanah? Benda-benda tersebut jatuh karena... Tioro, dengarkan Miss dulu. Lanjutkan ya nak. Besar pengaruh gaya gravitasi. Ya. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Tiara lanjutkan. Pengaruh gaya gravitasinya semakin besar. Manfaat gaya gravitasi bumi antara lain sebagai berikut. Tiaro, coba bisa diulangi Tiaro. Dari sini Tiaro, coba. Diulangi bisa ya. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, pengaruh gaya gravitasi bumi akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat letak suatu benda dekat dengan pusat bumi, pengaruh gaya gravitasinya semakin besar. Oke, cukup ya. Terima kasih. Selanjutnya, Catherine. Silakan nak. Manfaat gaya gravitasi bumi. Manfaat gaya gravitasi bumi. Ya. Benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar ke... Manfaat gaya gravitasi bumi antara lain sebagai berikut. Benda-benda yang di bumi tidak terlempar ke luar angkasa. B. Dapat berjalan di atas manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. C. Air laut menjadi tidak tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi.
Gas-gas yang ada di atmosfer bumi bertahan sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. Lanjut ya, Catherine. Planet-planet. Planet-planet dan benda langit lainnya juga mempunyai gravitasi. Semakin besar ukuran benda langit, semakin besar pula gaya gravitasinya. Contohnya, gravitasi matahari lebih besar daripada gravitasi bumi. Baik, terima kasih Catherine. Ya, jadi semakin besar ukuran benda langit, semakin besar pula gaya gravitasinya. Oke, contohnya gravitasi matahari lebih besar daripada gravitasi bumi. Oke, sekarang manfaat gaya gravitasi bumi dalam kegiatan terjun payung. Pernah lihat nggak terjun payung? Oke, Jericho, silakan baca Jericho deskripsinya. Ayo, semangat ya Jericho. Salah satu manfaat gravitasi bumi dalam kegiatan terjun payung. Yang pertama, Ketika penerjun payung melompat dari pesawat, gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi. yang kedua, Pada saat penerjun mulai jatuh, hambatan udara menghambat gerak jatuh penerjun. oke, yang ketiga, Saat penerjun membuka parasut, luas permukaan yang besar dari parasut menyebabkan hambatan udara semakin besar hingga gerak jatuh penerjun semakin lambat. baik, terima kasih ya. Sudah kita baca deskripsinya mengenai gaya gravitasi bumi. Saya ulangin ya, supaya lebih paham. Tapi ada syaratnya, ya. Siswa harus lihat ke arah kamera. Siswa harus lihat ke arah kamera. Jangan banyak gerak dulu ya, siswa. Fokus dulu ya. Ini topik baru di halaman 51. Gaya gravitasi. Nah, sekarang misalnya, kamu pada saat duduk, bisa nggak duduk di tempat, duduk di kursi? Bisa nggak? Apakah kamu sedang melayang-melayang? Tidak ya. Kamu bisa duduk di tempat dengan tertib. Ya, Miss lihat seperti Carmelin duduknya di tempat. Terus Fedelin di tempat. Carla di tempat. Carlos di tempat. Lionel di tempat. Gerald di tempat. Kenapa? Karena di bumi ada gaya gravitasi bumi. Nah ya, tapi kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, kamu jangankan duduk. Mau jalan aja kamu nggak bisa. Kamu seperti kapas, melayang-layang. Nah, ini saya jelaskan kembali secara lengkap ya, namun diperhatikan kembali. Oke, mengapa semua benda katanya dilempar selalu jatuhnya ke tanah? Alasannya apa? Alasannya karena dipengaruhi gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik. Ya, gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Saya ulangin. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibatnya, gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuhnya ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Contohnya, pada saat kamu mau menjatuhkan pensil, kemana jatuhnya? Coba Jen Benedi. Jen Benedi. Buka tangannya dong, nak. Nah, coba buka speakernya. Coba kamu jatuhkan penghapus. Jen. Jatuhkan penghapus. Kemana jatuhnya? Jen, kamu nggak dengarkan Miss ya, Jen? Oke, saya cancel dulu ya. Coba Jordan Joshua.
Oke, Jordan. Coba kamu jatuhkan penghapus, nak. Jatuhkan pensil. Kemana jatuhnya? Ke bawah, ya. Bukan ke atas, ya. Coba dulu saya panggil lagi. Jason Pierre Juan. Kenapa, Miss? Oke. Punya penghapus? Punya pensil? Ada, Miss. Coba jatuhkan. Kemana jatuhnya? Ke bawah, Miss. Ke bawah. Ya, itulah akibat dari gaya gravitasi bumi, semua benda, ya, semua benda yang jatuhnya ke bumi akan ditarik ke arah pusat bumi. Oke, Miss lanjut ya. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda itu tergantung apa? Tergantung jaraknya, jarak benda dari pusat bumi. Jadi semakin jauh si letak suatu benda itu dari pusat bumi, maka gaya gravitasinya semakin kecil karena dia kan semakin jauh ya. Tapi kalau jarak letak si benda itu dekat dengan pusat bumi, maka gaya gravitasinya semakin besar. Apa sih manfaat gaya gravitasi? Di buku kamu ada 4 poin. Di buku ya ada 4 poin yang dilihat. Manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, benda yang ada di bumi tidak terlempar. Benda yang ada di bumi, misalnya gunung, danau, apakah dia terlempar keluar angkasa? Tidak, ya. Dia tetap di posisinya. Seperti ini. Pernah nggak Kinzo melihat gunung terlempar keluar angkasa? Tidak juga, Miss. Chelsea pernah nggak melihat danau terlempar keluar angkasa? Tidak. Ya. Yang kedua, manfaat dari gaya gravitasi bumi. Manusia bisa berjalan. Nah, ini dia. Manusia dapat berjalan di mana? Di atas permukaan tanah. Coba Miss mau lihat dulu, Miss tunjuk dulu ya siswanya ya. Nah, coba Miss mau lihat Grace. Nah, coba Grace berdiri. Grace berdiri, coba berdiri. Grace berdiri, nah berdiri. Stand up, stand up. Oke, stand up. Coba kamu jalan 2 langkah. 1, 2, 3. Jalan 2 langkah, nak. Jalan 2 langkah, maju ke depan. Coba. 1, jalan selangkah, jalan. Oke, nah. Si Grace ini dia bisa berjalan di atas permukaan tanah. Karena ada gaya gravitasi. Seandainya tidak ada gaya gravitasi, mungkin si Grace bisa melayang-melayang si Grace. Nah, seperti kapas ya. Nggak bisa dia nginjek tanah. Kalau tidak ada gaya gravitasi. Oke, selanjutnya. Air laut menjadi tidak tumpah dan tetap pada tempatnya atau kedudukannya. Pernah nggak Dior melihat permukaan air laut tumpah ke luar angkasa? Tumpah seperti kita menumpahkan botol minum. Pernah nggak? Tidak pernah juga nih. Tetap dia di daerah lautan. Apakah pernah tumpah? Tidak juga, ya. Oke, gas-gas yang ada di atmosfer bumi ini poin keempat ya. Gas yang ada di atmosfer bumi bertahan sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. Jadi di bumi ini ada lapisannya ya, misalnya lapisan ozon ya, itu melindungi dari bagian dalam buminya secara nggak langsung dari radiasi sinar matahari. Oke. Nah, selanjutnya planet-planet dan benda langit lainnya juga mempunyai gaya gravitasi. Ya, semakin besar ukuran benda langitnya atau planetnya ini, semakin besar pula gaya gravitasinya. Termasuklah matahari. Ini sangat besar sekali ya, gravitasi mataharinya. Oke ya, matahari sebagai pusat tata surya. Nah, manfaat gravitasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saja penerjun. Terjun payung ini. Kegiatan olahraga juga ya, terjun payung. Nah, jadi manfaatnya ketika penerjun payungnya melompat,
dari pesawat, katanya gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi bumi. Iya, benar. Dia melompat atau keluar dari pesawat, ya, mau terjun ke bawah. Ini merupakan contoh dari gaya gravitasi bumi, ya. Kemudian contoh lagi, pada saat penerjun mulai jatuh, kemana? Ke permukaan bumi, ya. Hambatan udara menghambat gerak jatuh si penerjun. Mereka seperti itu posisinya, nggak langsung jatuh gitu, tidak ya. Dihambat sama udara. Kemudian saat penerjun membuka parasutnya, luas permukaan yang besar dari parasut menyebabkan hambatan udara semakin besar. Sehingga gerak jatuhnya ini semakin lambat ke bumi. Herwit. Nah ya, Herwit duduk yang bagus ya nak. Herwit, coba kakinya dulu diletakkan. Begitu ya. Posisi duduk yang benar ya Herwit. Good job. Terima kasih Herwit. Baik, ini Miss mau jelaskan lagi. Miss kasih tambahan ya. Karena di buku kan hanya sedikit keterangannya ya. Miss kasih tambahan. Contoh peristiwa yang berkaitan dengan gaya gravitasi. Oke. Contoh peristiwa yang berkaitan dengan gaya gravitasi. Oke, saya mau panggil dulu Carla. Silakan baca kembali. Berikut adalah contoh-contoh peristiwa yang dipengaruhi gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda tetap berada pada tempatnya. Di luar angkasa, benda akan melayang-layang tanpa gaya gravitasi. Benda yang dilempar selalu berakhir jatuh ke bawah. Manusia bisa berdiri dengan tegak di permukaan bumi. Manusia bisa tidur di atas kasur dengan tenang. Astronot di luar angkasa harus tidur dengan diikat, karena tanpa gravitasi ia akan melayang-layang dan menabrak berbagai benda saat tertidur. Oke, lanjut. Manusia bisa meloncat dan kembali ke tanah. Di Mars saat meloncat, kamu mungkin akan melesat ke luar angkasa, melayang-layang dan sulit kembali menyentuh tanah. Air dan zat cair lain tetap berada dalam wadahnya. Di bulan zat cair akan melayang-layang, membuatmu susah untuk minum, mandi, bahkan buang air kecil. Makanan tetap berada di piring. Tanpa gaya gravitasi, saus, sayuran, daging, dan es krim akan melayang-layang sehingga kita harus menangkapnya untuk dapat memakannya. Rambutmu yang tergerai tetap jatuh ke bawah di bulan. Rambutmu akan terangkat ke atas seperti tersambar petir. Gas penyusun atmosfer bumi tetap berada di bumi dan tidak hilang keluar angkasa. Pesawat terbang bisa mendarat di permukaan bumi. Pasang surut air laut akibat gravitasi matahari. Lanjut. Pasang surut air laut akibat gravitasi matahari. Bermain sepak bola, basket, voli maupun lempar takraw tanpa adanya gravitasi, bola yang ditendang akan melesat ke luar angkasa dan hilang sehingga permainan pun harus berhenti. Oke, dengarkan kembali ya. Ini saya ulangin. Peristiwa yang berkaitan dengan gaya gravitasi. Dengarkan lagi ya Jessica, Carmelin, disimak lagi. Ini contoh yang lain saya ambil ya.
Nah, berikut contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, benda-benda tetap berada pada tempatnya. Contoh, di mana rumah kamu tinggal? Nah, misalnya di Jalan Tunggal nih, atau di Jalan Gatot Subroto. Apakah rumah kamu bisa terbang ke luar angkasa? Tidak. Rumah kamu tetap berada pada posisinya. Ya, seandainya tidak ada gaya gravitasi, mungkin rumah kamu bisa terbang ke luar angkasa. Tidak ada gaya tarik pusat buminya. Nah, justru ada gaya gravitasi, gaya tarik buminya, makanya kita bisa melakukan aktivitas sewajarnya. Nah, ya rumah kamu tuh nggak bisa terlempar keluar, tidak. Namun, di luar angkasa, benda akan melayang-layang tanpa gravitasi. Contohnya di bulan. Ya, melayang-melayang. Tahu kan melayang-melayang? Seperti kapas? Seperti layang-layang. Nah, ya. Yang kedua, benda yang dilempar selalu jatuhnya kemana? Ke bawah. Coba semua siswa melemparkan benda jatuhnya ke bawah. Coba dilihat dulu. Mau pegang apa terserah bebas. Mau pegang apa? Mau pegang pensil, mau pegang bola, ya. Terserah mau pegang penghapus. Coba jatuhkan benda. Kemana jatuhnya? Coba lihat. Semua siswa begitu. Kemana jatuhnya? Pensil, iya ke bawah kan pensil. Nah, itu adalah pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Seandainya tidak ada, kemana jatuhnya? Ke atas. Melayang-melayang itu pensil kamu. Seandainya kalau tidak ada gaya gravitasi bumi. Coba Lionel, praktekkan dulu Lionel. Kamu jatuhkan benda apa aja boleh. Oke, Jessica sudah mempraktekkan ya sedikit ya. Oke, seperti itulah kira-kira. Ya, benda yang dilempar selalu berakhir jatuh ke bawah. Oke, selanjutnya. Manusia bisa berdiri dengan tegak di permukaan bumi. Sekarang semua siswa stand up. Stand up, please. Berdiri coba. Coba berdiri dulu. Oke. Grace sudah berdiri. Chelsea stand up. Ya, Catherine stand up. Siapa lagi? Jessica stand up. Oke, good. Langsung praktek ya. Iya, Madeline, good. Oke, berarti benar ya. Manusia bisa berdiri tegak di permukaan bumi. Oke, benar. Manusia bisa tidur di atas kasur dengan tenang. Jangan tidur ya. Madeline bisa duduk di kursi, misalnya. Itu contoh. Lionel bisa duduk di kursi. Itu contoh dari gaya gravitasi bumi. Michael Jackson bisa duduk tertib di kursinya. Nah, ya. Supaya Leonard bisa tidur istirahat di kasurnya. Bahkan bisa duduk di kursinya. Itu contoh dari gaya gravitasi ya, sekolah. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau di luar angkasa namanya astronot ya. Astronot di luar angkasa harus tidur dengan diikat. Harus tidur dengan diikat. Kenapa diikat? Kalau nggak diikat, dia bisa terbang-terbang, bisa melayang-melayang. Nah, ya diikat ini dia nih. Karena di bulan tidak ada gaya gravitasi. Ya, ulang ya. Astronot di luar angkasa harus tidur dengan diikat karena tanpa gravitasi si astronot akan melayang-layang dan menabrak berbagai benda saat tidur. Bayangin coba. Kalau dia tidak diikat bagaimana? Dia bisa menabrak dinding ini, dia bisa menabrak benda-benda ini. Nggak tahu arah. Karena tidak ada gaya gravitasi di luar angkasa sana. Di bulan khususnya. Kayaknya diikat. Oke, kita lanjut ya. Nah, manusia bisa meloncat dan kembali ke tanah. Terus mau praktek dulu ya. Coba dulu, loncat dulu, lompat sekali aja. Lompat sekali, nak. 1, 2, 3, lompat. Oke, mau balik kemana? Balik ke tanah lagi. Coba saya mau panggil Carlos. Coba Carlos lompat sekali. Carlos lompat sekali, nak. Sekali aja, lompat. 1, 2, lompat.
Oke, good. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Carrot bisa melompat dan kembali ke tanah. Nah, ya. Squall bisa melompat dan kembali ke tanah. Namun, kalau di planet Mars, ya, planet Mars, ketika kamu sedang melompat atau meloncat, kamu mungkin akan melesat ke luar angkasa, nak, melayang-melayang, dan sulit kembali menyentuh karena sangat sukar, sulit ya. Kamu nggak bisa melompat, kamu hanya bisa melayang-melayang kalau di planet Mars. Oke, Jericho. Oke, dengarkan lagi ya. Nah, misalnya Jericho dia seorang astronot. Ini contoh ya. Kita anggap ini Jericho ya. Jericho dia seorang astronot. Sudah? Nah, air minum kita lah misalnya, air dan benda cair lainnya, ya, tetap berada dalam wadahnya kalau di bumi. Ini mau contoh, ini adalah air minumis. Nah, ya, air minumis tetap berada di posisi botol, ya, tidak melayang-melayang, tidak, dia tetap di botol nis. Nah, ya. Namun, kalau di luar angkasa, bagaimana posisi benda cair? Nah, kalau di bulan, ya, benda cair akan melayang-layang seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah seorang astronot namanya Jericho. Ini contoh, ya. Jericho ada seorang astronot, ya. Jadi si Jericho ini dia pergi ke bulan, ya, pergi ke bulan. Di bulan, benda cair akan melayang-melayang sehingga membuat si Jericho itu susah mau minum. Karena airnya itu melayang-melayang. Contoh ya, misalnya ini botol minumnya. Kita misalnya di bulan, bukan di bumi, di bulan. Melayang-melayang. Jadi pas mau minum, kita susah, kesulitan mau ambil minumnya. Ya. Jangankan minum, mandi juga susah, bahkan buang air kecil juga susah. Yang berhubungan dengan benda cair. Kalau di posisinya di mana? Di bulan. Begitu ya. Nah, kemudian makanan tetap berada di piring kalau di bumi. Ya. Namun kalau kita di luar angkasa ya tanpa ada gaya gravitasi, ya misalnya ada saus, ada kecap, ada ikan, ada daging, ada sayuran atau ada es krim, tidak akan mungkin dia di piring. Dia pasti akan melayang-melayang sehingga ya astronot Jericho itu susah menangkapnya. Nah, ya jadi Jericho harus tahu di bulan itu posisinya melayang-melayang ya, Nak, karena tidak ada gaya gravitasi. Bisa dipahami? Ya, posisinya ini misalnya sayuran itu nggak ada di atas piring, tapi terbang-terbang dia. Bayangin coba Michael Jackson mau ambil ayam goreng. Biasanya kalau di bumi kan di atas piring ya. Ini nggak, ayamnya terbang-terbang, piringnya melayang-melayang. Nah, begitulah kondisi di luar angkasa ya. Sehingga si Michael Jackson harus susah menangkap si ayam goreng, ambil piringnya lagi, susah mau menangkapnya. Kemudian, rambut kamu kalau di bumi itu tetap rapi. Coba anak perempuan ini yang panjang rambutnya. Coba Carla Lisi, Dior, Carmelin, Chelsea, lihat. Rambutnya rapi kan? Tersisir rapi kan? Namun kalau kamu menjadi astronot, kamu pergi ke bulan, rambut kamu itu akan seperti tersambar petir. Nah, ya, melayang-melayang juga rambutnya. Oke? Selanjutnya. Ini tadi ya, gas penyusun atmosfer bumi tetap berada di bumi dan tidak hilang keluar angkasa. Oke, benar ya. Pesawat terbang bisa mendarat di permukaan bumi. Kita semua pernah naik pesawat terbang ya. Mendaratnya kemana? Ke bumi. Nah, mendarat, mau turun. Ya. Kemudian pasang surut air laut akibat gravitasi matahari. Oke. Nah, yang terakhir, pada saat si Gerald Gilbert Nicholas bermain sepak bola, ya, atau main basket, ya, tetap pada posisinya kan bolanya. Namun kalau di bulan atau di luar angkasa,
bola yang kamu pukul atau kamu tendang itu akan melesat keluar angkasa dan hilang. Nah, ya, nggak tahu kemana ujungnya. Oke, bayangin kalau kita mau bermain bola di luar angkasa bagaimana? Bentar ya. Ulangin dulu. Dan ditampilkan sebentar. Oke, nah ini misalnya kalau mau bermain bola di bulan, nah di luar angkasa lah, bola kamu itu nggak akan pernah kamu tendang, dia akan melesat ke luar angkasa, bahkan hilang, bahkan bisa hilang, nggak akan pernah ketemu lagi yang namanya dengan bola. Beda dengan di bumi posisi bumi di sini. Kalau di bumi ada gaya tarik buminya, makanya kita bisa bermain bola. Oke, kita lanjut kembali. Miss mau panggil Squall untuk baca. Baca yang kuat ya, Squall. Ayo. Manfaat. Satu, membuat segala manfaat dan penerapan gaya gravitasi di kehidupan sehari-hari. Gaya gravitasi memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan makhluk di bumi. Berikut ini adalah beberapa manfaat gaya gravitasi. Lanjut, Squall baca. Halo, Squall. Slide-nya belum keganti. Oke, Miss ulangin ya. Miss ulangin ya, Squall. Kelihatan, Squall? Halo, Squall, kelihatan? Sudah. Oke, baca. Membuat segala benda yang ada di bumi berada pada tempatnya. Segala benda, baik benda hidup ataupun benda mati yang ada di bumi mengikuti gaya gravitasi yang dihasilkan oleh planet ini. Manfaat gaya gravitasi bumi ini. Maka semua benda yang ada di bumi tidak melayang dan menjadi lebih mudah untuk menjaga letaknya. Lanjut. Halo, Squall. Slide belum keganti. Oke, mungkin jaringan Squall ya. Saya ulangin dulu. Dipanggil kembali Kenzo. Kenzo Gabriel. Lanjutkan, Nak. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan ketika gaya gravitasi bumi hilang. Segala perabotan dan benda akan melayang-layang tidak jelas dan tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, ya bisa melayang-layang kalau tidak ada gravitasi atau gravitasinya hilang. Lanjutkan, Kenzo. 2. Halo, Kenzo. Belum diganti, Miss. Oke, saya ulang. Silakan, Kenzo. Halo. Oke, Miss ganti Jessica ya. Jessica. Dua, mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Aktivitas manusia sehari-harinya tidak lepas dari gaya gravitasi. Berjalan kaki, berlari, mengendarai mobil, dan membuang sampah.
merupakan sedikit dari jutaan kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia. Makhluk hidup tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada gaya gravitasi. Ketiga, sebagai olahraga dan juga hiburan, gaya gravitasi juga sering dimanfaatkan sebagai salah satu hiburan dan olahraga yang menyenangkan. Beberapa olahraga memanfaatkan gravitasi bumi seperti terjun payung, paralayang, bungee jumping, paragliding, loncat indah. yang keempat, sebagai prinsip dasar dalam ilmu penerbangan, salah satu manfaat lain gaya gravitasi bagi makhluk hidup adalah berguna dalam ilmu penerbangan. Ilmu penerbangan dan semua perangkat penerbangan dibuat dengan cara menghitung gaya gravitasi dengan daya yang harus dihasilkan agar pesawat dapat melayang. Dengan bantuan gaya gravitasi pula lah pesawat dan benda terbang lainnya dapat terbang. 5. Sebagai sumber energi, gaya gravitasi bumi juga secara tidak sadar kita memanfaatkan sebagai salah satu sumber energi. Oke, baik. Sampai di sini dulu di halaman 51 mengenai gaya gravitasi bumi. Oke, 1 menit lagi. Waktunya mau habis. Miss mau panggil Herwit dulu ya sebelum kita close. Nah, ya Herwit. Coba Herwit ulangin dulu pengertian dari gaya gravitasi. Nah, apa itu gaya gravitasi? Herwit? Gaya planet-planet dan benda lain. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang ya. Baik, sudah habis waktunya. Kita akhiri dulu ya. Sekian dulu topik hari ini mengenai gaya gravitasi. Oke, diulangi lagi, dibaca-baca lagi ya Lionel supaya paham. Bye-bye. See you.